Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi di bengkel Babak Servis, bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula kumpul. Di sini kita belajar bareng tentang tata cara bagaimana cara servis mulai dari nol. Ini part yang kedua. Part yang pertama silahkan dilihat, itu tentang membaca apometer. Kemarin baru AC/DC dan sekarang kita akan ke tahap selanjutnya, gimana cara membaca resistor di jarum ini, di jarum apometer ini. Karena kenapa? Banyak sebagian teman-teman kita yang sering menanyakan kalau ini begini gimana cara bacanya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membaca bagaimana cara menggunakan nih untuk mengecek komponen. Apabila nanti part 1 dan part seterusnya itu udah clear, nanti kita akan kolaborasikan menjadi rupiah, menjadi uang, gimana caranya nyervis gitu teman-teman. Jadi oke, tanpa basa-basi kita langsung aja teman-teman. Saya mau nyari kamera dulu, mau nuker kamera dulu biar lebih enak. Oke teman-teman, dilanjut. Sekarang kita bahas lagi tentang multitester. Apa sebenarnya ini multitester? Jadi saya gambelangkan aja, saya lebih simpelkan saja, saya lebih sederhanakan lagi. Multitester itu sama seperti alat timbang. Alat timbang baik itu dari gram sampai tonase. Jadi fungsi kita memutar-mutarkan ini tergantung dari kebutuhan, teman-teman. Jadi apabila kita aplikasikan lagi, jadi seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini. Ini anggaplah ini anggaplah timbangan untuk emas gram. Dan ini timbangan untuk beras, kilogram. Nih kita aplikasikan seperti ini. Jadi anggaplah ini sebuah emas yang berukuran 1 gram, kita timbang di sini. Maka dia akan terlihat berapa gramkah dia. Tapi apabila kita taruh di timbangan kilo, ketimbangan yang buat beras, ini nggak bakal bergerak gitu teman-teman. Sebaliknya sama, sebaliknya apabila ini anggaplah sebuah karung beras, kita timbang di sini, maka dia akan menentukan nilai berapa kilokah ini gitu. Sebaliknya sama, apabila ini ditaruh ke tempat gram, boro-boro menentukan jarum akan mentok. Seperti itu teman-teman. Jadi multitester itu seperti itu. Gimana cara mengaplikasikannya? Seperti itu. Dia ini adalah sebuah alat timbang. Bedanya kalau multitester itu menilai seberapa besar hambatan tersebut. Kayak gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami. Anggap aja ini alat timbang yang berbeda, tapi kalau di multitester dia sama, cuman bedanya di ini nih. Ini untuk gram, ini untuk kilogram, ini untuk kintal, dan ini untuk tonase. Seperti itu teman-teman. Jadi tergantung dari bagaimana kita cara mengaplikasikannya gitu, sesuai kebutuhannya. Jadi seperti itu. Oke, sebelum tahap selanjutnya kita harus bisa membedakan antara multitester yang normal dan enggak. Karena kenapa? Ini di dalam pengukuran harus benar-benar akurat. Kalau untuk yang normal seperti ini teman-teman, nih seperti ini kita nolkan. Wah, ini baterainya udah mau habis. Maaf, baterainya udah mau habis. Wow, jadi anggaplah ini di nol teman-teman. Jadi karena ini baterainya udah mau habis, jadi dia di 1. Apabila kita rendahkan gitu, nih maka dia akan bergerak. Tuh teman-teman, tolong diperhatikan tuh. Dia akan mentok. Kalau dikataskan lagi, maka makin parah tuh. Jadi seperti itu teman-teman. Ini tandanya multitester yang normal. Jadi teman-teman jangan asal beli multitester. Jangan asal pakai multitester. Kalau masalah beli terserah kalian. Yang penting kalian itu harus tahu yang mana yang normal atau enggak. Ntar saya buka dulu ininya, multitesternya. Siapa tahu nih baterainya kendor. Oke, saya pasang lagi. Coba saya lihat lagi.
Oke, nih tuh di 0 teman-teman, di 0 ternyata baterainya sedikit kendor. Jadi seperti itu teman-teman, kita mengaplikasikannya sama seperti alat timbang, cuma bedanya resistor itu bedanya dia mengukur seberapa besar nilai hambatan. Jadi kalau untuk membaca multitester, kalau untuk membaca nilai hambatan beda seperti yang part pertama. Kalau untuk membaca nilai volt, nih kita hitungnya dari sini. Baik itu dari 10 volt, 50 volt atau 250 volt. Jadi kalau untuk mengukur nilai hambatan, ini menghitungnya malah arah sebaliknya, dari 500, 200, 130 dan seterusnya. Oke, ini 10 kilo. 10 kilo. Jadi ini 10 kilo, anggaplah ini sebuah emas. Ini sebuah emas. Dan ini timbangannya timbangan tonase, ton. Jadi kalau emas kita timbang di timbangan di timbangan untuk tonase yang cuma ukuran gram, ukuran gram, kita timbang di timbangan tonase, maka nggak bakal bergerak sama sekali. Karena kenapa? Ini terlalu ringan. Ini terlalu ringan, teman-teman. Silahkan dilihat, nih, tuh nggak bergerak sama sekali, nggak bakal bergerak. Tapi gimana cara ini biar bergerak? Gimana cara mengukur ya? Karena ini 10 kilo, jadi kita taikan ini, kita kecilkan lagi menjadi hambatan 1 kilo. Nih, teman-teman nih. Karena kenapa? Ini ukurannya kilo, jadi kita taruh di kilo, teman-teman. Nih. Kita nolkan dulu. 10 kilo. Sekarang kita lihat. Nih, teman-teman. Oke. Tuh bener 10 kilo. Ntar saya dekatkan lagi. Nih teman-teman bisa dilihat. Tuh teman-teman, dia pas di 10 kilo. Pas di 10 kilo. Apabila ini timbangan kita taikan lagi, ini kan 1 kali. Kita taikan lagi, ini jadi kali 100. Kita taikan lagi, karena kenapa ini kita lebih taikan lagi gitu teman-teman. Nih. Maka dia akan berubah menjadi kurang nilai angka 0 gitu teman-teman. Kurang angka 0. Maka dia akan bukan berkurang, mohon maaf. Maka dia akan bertambah angka 0 seperti itu teman-teman. Ini kita kalibrasikan lagi, kolaborasikan lagi biar di 0. Maaf saya kepleset ngomongnya. Nih teman-teman. Tuh, maka dia akan di angka 100. Tuh teman-teman. Tuh. Paskan di 100. Jadi karena kenapa? Karena ini kita taikan timbangannya. Jadi kita nggak mendapati berapa ini nilai sesungguhnya gitu. Kalau misalnya kita taruh di 1 kilo, nah kita akan benar-benar mendapatkan, karena ini ukurannya kilo dan karena ini ukurannya 10 kilo, jadi cukup kita taruh di skala 1 kilo. Jadi kita gampang membacanya tuh. Nih teman-teman. Ada 0, ada 1, ada 2, ada 5, 10, 20, 30, 50 dan sampai 500, teman-teman. Nih. Bisa dilihat. Nih untuk ukuran kilo. Tuh, teman-teman. Dia pas di 10. Jadi kita memakai ini tergantung dari kebutuhan kita sendiri. Sekarang kita ke pengukuran yang lain lagi. Saya nyari dulu nilai ohm. Kita masih bermain di kilo nih. Ini 1,5 kilo. 1,5 berarti kalau 1,5 dia akan di sini teman-teman, akan di sini 1,5. Bisa kita lihat nih teman-teman. Oke, tuh pas di 1,5. Karena kenapa? Karena ini nilainya 1,5. Coklat, hijau, merah. Nanti untuk selanjutnya saya akan bagaimana cara membaca gelang-gelang ini. Jadi sekarang cukup kita mengetahui gimana cara membaca ini, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Apabila ini kita taikan ke timbangan yang amat berat, anggaplah ini buat tonase, ini nggak bakal naik. Karena kenapa? Ini ukurannya gram. Tapi kalau di dalam hambatan itu, ini hambatan yang amat luar biasa. Ini hambatan yang amat berat. Seperti itu. Jadi kebalikannya teman-teman. Karena ini pun kita ngitung kebalikannya. Seperti itu teman-teman. Nih. Bentar. Tadi nempel. Nih.
Tuh, dia nggak bakal bergerak sama sekali. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita lanjut. Oke, dilanjut teman-teman, dilanjut lagi teman-teman. Jadi seperti itu. Nih sekarang kita pada tahap ukuran ohm. Ini ukurannya 100 ohm. Ukurannya 100 ohm. Jadi kalau untuk ohm kita taruh di skala ini teman-teman, kita taruh di skala ini 1 ohm, dan ini adalah 1 kilo. Jadi yang harus teman-teman perhatikan adalah antara kali 1 itu adalah ohm, dan 1 kali 1K adalah 1 kilo. Jadi kita berpacu pada dua ini aja teman-teman, kita berpacu pada dua ini aja untuk menentukan keakuratannya gitu teman-teman. Ini 100 ohm. Sekarang kita cek, karena berhubung kita ini skala 1 kali, nah ini kan ohm juga nih, bisa dinilai dari ohm juga. Jadi tergantung kita putarnya. Kalau misalnya kita putar ke sini nih, ini akan jadi 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Tapi jika kita putar di sini, ini akan menjadi 1 ohm, 2 ohm, 5 ohm, seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk ini 100 ohm, kita cek teman-teman. Oke, tuh pas banget 100 ohm teman-teman, pas banget nih 100 ohm. Oh iya. Apabila kita taikkan lagi di 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo seperti ini, 1 kilo seperti ini nggak bakal kebaca. Karena kenapa? Dia akan mentok. Istilahnya seperti ini teman-teman. Apabila ini karung beras, kita taruh di timbangan gram, oper, dia akan oper, maka timbangan akan oper dan nggak bisa membaca. Nih teman-teman, tuh dia akan melewati batas, Jadi saya kira ini penjelasan yang lumayan bisa dimengerti teman-teman, Apabila untuk membaca resistor yang putus, yang angus, itu cukup mudah teman-teman. Resistor angus itu belum tentu putus. Itulah pentingnya multitester. Jadi apabila kita ketemu dengan resistor yang angus, cukup kita tempelkan seperti ini. Anggaplah ini angus, tapi tidak putus. Anggap ini angus. Nih teman-teman, anggaplah ini angus. Nih, sampai nilainya nggak kelihatan sama sekali. Nah, sampai seperti ini. Tinggal kita ukur. Kita cari berapa nilai dia. Seperti itu teman-teman. Ini dia seperti ini. Di saat ini dia masih oper, kita turunkan lagi. Oke, masih oper juga, kita turunkan lagi. Oke, nggak setengah oper. Nah, ini dia udah mulai bisa dibaca. Kita turunkan lagi untuk skala ohm. Nah, oke, kita lihat. Itu dia. Berarti ini 100 ohm. Jadi seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman menemukan resistor yang kebakar, yang angus, tapi dia belum tentu dia itu putus. Apabila menemukan yang putus, udah hangus, putus, gimana cara membacanya? Sama juga, cukup simpel. Apabila hangus, putus, cukup kita kerik seperti ini hingga sampai sampai filamen dia terlihat, dan kita taruh di sini, kita raba pelan-pelan, di mana dia yang putus. Misalnya di sini, tak, nah di sini ketemu, nah di sini dia ketemu, tuh. Nanti kita tambahkan lagi ini di sini. Nah, jadilah hasilnya seperti ini gitu. Jadi nilai hambatan nih, kalau ini kan nilai hambatan kan 70 tuh, 50 antara 70 atau 90. Nah, ini tambah lagi sini tuh, 70 tambah 30 jadilah 100 tuh teman-teman. Nih, ini kan anggap ini putus angus. Kita kerik sampai kelihatan filamennya. Kita taruh ini di sini, di mana dia yang masih berhubungan. Nah, seandainya, wah di sini nih berhubungan,
sini berhubungan. Oke, kita mendapatkan 30. Kita geser lagi ke sini. Oke, kita mendapatkan 70. Nih, teman-teman, maaf. Tuh. Oke, kita mendapatkan 70. Tuh. Di sini kita mendapatkan 30. Nah, jadi 30 ditambah 70 kurang lebih hasilnya sama 100 juga gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kita boleh tambahkan lagi, kita boleh tambahkan lebih tinggi sedikit atau lebih kurang sedikit, nggak jadi masalah. Yang penting kita bisa menemukan nilai dari resistor itu. Oke teman-teman, saya kira untuk yang kedua ini cukup sampai di sini. Itu gimana caranya kita membaca nilai hambat pada sebuah resistor, baik itu hangus ataupun putus, masih bisa kita ukur teman-teman. Kita bisa kurangin lagi sampai kita berpacu pada 1 kali dan 1 kilo, seperti itu teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.